Malam telah tiba, dan di rumah Pak Tua Wang yang tenang, seekor kucing oranye bernama Mimi, dengan tubuhnya yang bulat dan telinga tegak, matanya yang tajam, kini terpaku pada celah sempit di balik lemari tua yang sedikit terbuka. Ekornya bergoyang pelan, seperti pendulum yang menghitung detik-detik menuju takdir yang tak terhindarkan. Bagi Mimi, lemari itu bukan sekadar tempat penyimpanan barang-barang usang milik Pak Tua Wang. Itu adalah gerbang, sebuah portal kosmik yang menjanjikan petualangan melampaui batas realitas yang ia kenal. Sejak kecil, Mimi selalu bermimpi menjelajahi alam semesta, melintasi galaksi-galaksi yang tak terhingga, dan menemukan peradaban kucing purba yang mungkin telah membangun piramida dari ikan tuna kalengan. Dan kini, takdir memanggilnya. Celah itu yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan koran bekas dan sapu usang, kini terbuka sedikit, mengundang dengan bisikan misterius yang hanya bisa didengar oleh jiwa petualang sejati. Mimi melangkah maju. Setiap langkahnya penuh perhitungan, seolah-olah ia sedang menyeberangi jembatan gantung di atas jurang tak berdasar. Bulu-bulunya sedikit berdiri, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi yang membara. Ia mengendus udara, menangkap aroma debu tua, kayu lapuk, dan entah mengapa, sedikit bau ikan asin yang sudah lama. Aroma itu, bagi Mimi, adalah peta harta karun, petunjuk menuju rahasia yang tersembunyi. Dengan hati-hati, ia menyelinap masuk ke dalam kegelapan yang pekat, meninggalkan cahaya remang-remang ruang tamu di belakangnya. Dunia di dalam lemari itu terasa seperti gua purba, di mana setiap bayangan bisa menjadi monster atau harta karun. Suara gesekan kain tua di sekitarnya terdengar, seperti bisikan roh-roh penjaga yang memperingatkan atau menyambut kedatangannya. Di dalam labirin barang-barang usang, Mimi bergerak lincah, menyelinap di antara tumpukan pakaian yang sudah ketinggalan zaman, yang baginya terasa seperti hutan belantara yang lebat. Setiap helai kain adalah dahan pohon raksasa. Setiap lipatan adalah semak belukar yang menyembunyikan misteri. Ia melompat dari satu tumpukan ke tumpukan lain, seolah-olah ia adalah pemburu ulung yang melacak mangsa tak terlihat. Matanya yang memancarkan cahaya hijau di kegelapan, mencari-cari petunjuk, tanda-tanda peradaban lain. Tiba-tiba, sebuah suara gemerisik menarik perhatiannya. Mimi membeku, telinganya bergerak-gerak, mencoba menangkap sumber suara. Itu pasti makhluk fantastis. Mungkin seekor naga debu atau goblin kaus kaki yang menjaga harta karun. Dengan kewaspadaan penuh, Mimi mengendap-endap mendekati sumber suara. Di balik tumpukan selimut tebal, ia menemukan sebuah celah lain, lebih kecil, lebih gelap, dan lebih misterius. Celah itu seolah memancarkan energi aneh, menariknya dengan kekuatan tak terlihat. Ini dia, gerbang dimensi lain yang selama ini ia impikan. Tanpa ragu, Mimi menyusupkan tubuhnya yang lentur melalui celah sempit itu. Ia merasa seperti melewati terowongan waktu, merasakan tekanan di sekelilingnya, seolah-olah ia sedang melintasi batas antara dua realitas yang berbeda. Ketika ia berhasil keluar, ia menemukan dirinya berada di sebuah ruang yang sama sekali asing, sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban dan bahaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dunia baru ini adalah pemandangan yang menakjubkan. Di kejauhan, ia melihat pegunungan tinggi yang menjulang ke langit-langit rendah, terbuat dari tumpukan kotak-kotak kardus yang beraneka ukuran. Beberapa di antaranya tampak seperti reruntuhan kuno
yang ditinggalkan oleh peradaban yang terlupakan. Di antara pegunungan itu, terhampar hutan lebat yang terdiri dari sapu, pel, dan sikat-sikat yang menjulang tinggi. Dahan-dahannya saling terkait membentuk kanopi yang gelap. Udara di sini terasa berbeda, lebih lembab dan berbau aneh. Campuran dari deterjen, kayu, dan sesuatu yang sedikit berkarat. Mimi merasa seperti seorang penjelajah yang baru saja menginjakkan kaki di planet asing. Hatinya berdebar kencang karena kegembiraan dan sedikit rasa takut yang mendebarkan. Ia melanjutkan perjalanannya, melewati sungai kecil yang berkilauan di bawah cahaya redup yang entah datang dari mana. Airnya tampak keruh, tetapi memantulkan cahaya dengan cara yang memukau, seolah-olah itu adalah sungai permata cair. Mimi berhati-hati agar tidak menyentuh air itu. Khawatir itu adalah cairan ajaib yang bisa mengubahnya menjadi makhluk lain. Di tepi sungai, ia melihat makhluk-makhluk fantastis yang bergerak-gerak. Mereka kecil, berbulu, dan melayang-layang di udara. Mimi mengira mereka adalah peri debu, penjaga sungai mistis ini. Ia mengamati mereka dengan kagum, bertanya-tanya apakah mereka akan berbicara dengannya atau menuntunnya menuju harta karun tersembunyi. Ia bahkan mencoba berkomunikasi dengan mereka dengan mengeong pelan, tetapi mereka hanya terus melayang tanpa respons. Perjalanan Mimi membawanya lebih dalam ke dunia lain ini. Ia menemukan reruntuhan kuno yang ternyata adalah pecahan pot bunga yang sudah pecah dan beberapa perkakas tua yang berkarat. Ia mengendus setiap sudut, mencari petunjuk tentang siapa yang pernah tinggal di sini. Ia membayangkan para kucing purba yang gagah berani membangun peradaban mereka di antara tumpukan barang-barang ini, berburu tikus raksasa dan minum dari sungai berkilauan. Ia merasa menjadi bagian dari sejarah besar, seorang pahlawan yang akan mengungkap rahasia alam semesta. Setiap bayangan yang bergerak, setiap suara gemerisik adalah tantangan baru. Sebuah misteri yang harus dipecahkan oleh kecerdasan dan keberaniannya. Di tengah hutan sapu dan pel, Mimi tiba-tiba merasakan kehadiran yang kuat. Sebuah monster raksasa muncul dari balik bayangan, bergerak lambat namun mengancam. Monster itu memiliki banyak kaki, tubuhnya panjang dan berbulu, dan matanya memancarkan cahaya redup. Mimi mengambil posisi siaga. Bulu-bulunya berdiri tegak, siap menghadapi ancaman ini. Ia melengkungkan punggungnya, mendesis pelan, menunjukkan bahwa ia tidak akan gentar. Monster itu mendekat, dan Mimi bersiap untuk melancarkan serangan. Ini adalah pertarungan hidup atau mati, sebuah ujian terakhir bagi keberaniannya sebagai penjelajah kosmik. Ia membayangkan dirinya sebagai satria kucing legendaris, melindungi dunia dari kegelapan. Namun, sebelum Mimi sempat melancarkan serangannya, monster itu tiba-tiba berhenti. Cahaya redup yang memancar dari matanya ternyata adalah pantulan cahaya dari sebuah senter kecil yang dipegang oleh Pak Tua Wang. Dan dunia lain yang penuh keajaiban dan bahaya itu ternyata hanyalah gudang kecil di bawah tangga, tempat Pak Tua Wang menyimpan perkakas dan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Pegunungan tinggi adalah tumpukan kaleng cat dan kotak perkakas. Hutan lebat adalah tumpukan sapu dan pel. Sungai berkilauan adalah genangan air dari pipa yang bocor yang memantulkan cahaya senter. Dan makhluk-makhluk fantastis yang melayang-layang itu tak lain adalah gumpalan debu yang berterbangan. Dan monster raksasa berbulu itu adalah sikat toilet berbulu yang dipegang Pak Tua Wang, yang sedang mencari sapu untuk membersihkan tumpahan air. Pak Tua Wang, dengan kacamata bertengger di ujung hidungnya, menunduk melihat Mimi
yang masih dalam posisi siaga, siap menyerang sikat toilet. Ia terkekeh. "Oh, Mimi, kamu ngapain di sini? Mencari harta karun ya?" Mimi merasa malu. Petualangan epik hanyalah gudang kotor. Mimpinya runtuh, digantikan bau deterjen. Mimi melihat kancing berkilauan di sudut. Ia melupakan portal kosmik dan peradaban kuno. Kancing itu harta karun nyata baginya. Ia menerkam kancing itu dan bermain gembira. Pak Tua Wang tersenyum. "Dasar kucing." Mimi mengeong puas dengan kancing di mulutnya. Dunia lain mungkin tidak ada, tapi kancing ini nyata.